Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Guys. Bab 2397 sampai bab 2405 miliar, Du Kuan-sheng bingung. Bagaimana ini mungkin? Semua orang memandang Ye Chong. Tidak ada yang percaya bahwa Ye Chong dapat memiliki 5 miliar. Ye Chong masih menggesek kartunya. Namun kali ini, gesek kartu gagal. Ternyata kartu bank yang diberikan Hell Games kepada Ye Chong sebenarnya adalah kartu kredit dengan saldo 1 miliar. Setelah Ye Chong menghabiskan saldonya, dia mulai menggunakan batas kreditnya. Tetapi batas kreditnya terbatas. Sekarang dia hanya menggunakan 4,5 miliar, menyisakan kekurangan 500 juta. Maaf Pak, saldo di kartu Anda sudah habis, kata staf tersebut. Apakah kamu sudah selesai? Ye Chong menunjukkan ekspresi bersemangat di wajahnya, Yikuyu. Jika dia tahu lebih baik, dia tidak akan menginvestasikan begitu banyak uang sekaligus. Ye Chong lupa bahwa dia harus mengeluarkan uangnya sendiri mulai sekarang. Namun, kian Ye Chong tidak mempedulikan hal ini. Sekarang misi game neraka telah selesai. Ini adalah hal yang paling penting. Haha, saldonya habis, kenapa kamu tidak punya uang? Du Kuan-sheng menghela nafas lega. Du Bisu mengejek, saya pikir Anda sangat hebat. Tetapi ternyata inilah keuntungan Anda, dan Anda harus menghapus batas kredit Anda. Hahaha, bunuh koin. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang. Ini, lalu mengeluarkan kartu bank. Kartu bank ini miliknya. Sikat ini, kata Ye Chong. Apa, lebih lanjut, semua orang tercengang. Kemudian, staf menggesek sisa 50.000 yuan dengan kartu Ye Chong sendiri, dan gesek tersebut berhasil. Du Bisu bertanya dengan suara rendah, Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak ini masih ada. Pada saat ini, jika kita membuat perbandingan, ekspresi Du Bisu dan Ye Chong sepenuhnya berada dalam dua keadaan. Ekspresi Ye Chong santai, bahkan sedikit bahagia, karena dia telah menyelesaikan tugas permainan neraka. Wajah Du Bisu penuh kesedihan saat ini, dan ada butiran keringat di dahinya. Du Bisu mengetahui dengan baik situasi keluarganya, dan tampaknya reputasi orang terkaya di keluarga Du akan hancur. Sebelumnya, ayahnya sudah mengeluarkan uang sebesar 2,9 miliar. Jika ingin terus bermain dengan Ye Chong, Anda harus merogoh kocek lebih dari 5 miliar. Jumlahnya 8 miliar, yang merupakan sebagian besar aset keluarga Du. Du Bisu tahu bahwa ayahnya tidak akan melanjutkan. Namun, yang tidak disangka Du Bisu adalah Du Sengkuan berkata tanpa ragu, saya akan membayar 8 miliar. 8 miliar, ya Tuhan, Du Sengkuan gila. Apakah Anda benar-benar ingin membayar untuk ini? Akankah kamu membuat keluargamu bangkrut setelah makan makanan ini? Semua orang memandang Du Sengkuan dengan heran. Beberapa rubah tua seperti Pan Zhengying dan An Yingsan keluar. Cara alami mereka adalah meskipun mereka kehilangan segalanya, Du Sengkuan akan melakukannya. Ada juga kejutan di wajah mereka, tetapi mereka terkejut bahwa Ye Chong benar-benar kaya. Du Sengkuan dengan panik mengeluarkan kartu banknya, masih ada 300 juta di kartu ini. Hubungi sekretaris saya dan jual semua properti dan perusahaan atas nama saya, nilai pasarnya lebih dari 7 miliar, kita bisa mengumpulkan 8 miliar. Ayah, apa yang kamu lakukan? Du Bisu meraih tangan Du Sengkuan, mencoba menghentikan tangan Du Sengkuan. Akibatnya, Du Sengkuan menamparkan wajah Du Bisu. Diam, apa yang kamu tahu? Prosedurnya segera selesai, dan Du Sengkuan masih memiliki 8 miliar aset. Namun, ini adalah batas Du Sengkuan. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Du Sengkuan. Raja judi layak menjadi raja judi. Tapi kali ini, Du Sengkuan mungkin kalah taruhan. Tujuan awal Ye Chong memainkan pertaruhan ini adalah untuk menyelesaikan tugas mengeluarkan uang.
Meski sudah selesai sekarang, masih ada orang yang mencoba menantangnya, dan Ye Chong tidak terbiasa. 10 miliar, kata Ye Chong. Apa? Semua orang terkesiap. Apakah kamu gila? Bagaimana mungkin ada 10 miliar? Bagaimana ini mungkin? Semua orang menatap dengan gugup ke kartu bank Ye Chong. Kartu bank ini merupakan kartu emas hitam yang khusus dikeluarkan oleh bank, tidak memiliki batasan dan dapat digunakan di seluruh dunia. Semua pendapatan Ye Chong Longshan Group ada di kartu ini. Ye Chong biasanya tidak peduli dengan saldo di kartu ini, tapi masih ada 20 miliar. Anggota staf berjalan dengan hati-hati, menggesek kartu, dan memasukkan nomor, tangannya gemetar karena takut membuat kesalahan. Hasilnya, 10 miliar berhasil digesek, semua orang sangat terkejut. Termasuk Zhao Lubai, mereka memandang Ye Chong dengan tidak percaya, bagaimana orang kaya bisa kembali bekerja di perusahaan mereka. Du Bisu merasakan perasaan dingin di belakang kepalanya. Jumlahnya 10 miliar, dan sepertinya ini bukan batasan Ye Chong. Apakah Ye Chong ini benar-benar jurang maut, atau dewa kekayaan dalam mitos dan legenda? Du Bisu tidak dapat membayangkannya. Hasilnya sudah jelas. Du Sengkuan, orang terkaya di Makau, telah kalah, dan ia telah kalah total. Pemenang terbesar dalam taruhan ini tampaknya adalah Chen Hualong. Namun, wajah Chen Hualong menjadi pucat saat ini. Dia adalah orang yang cerdas dan tahu bahwa di balik kekayaan sebesar itu, mungkin ada bencana besar yang tersembunyi. Untuk sesaat, suasana hening di restoran. Pada titik ini, Du Sengkuan tiba-tiba tertawa. Sudah berakhir, Raja Judi itu gila, kata seseorang. Du Bisu juga memandang ayahnya dengan cemas. Ayah, kamu. Du Sengkuan tersenyum dan berkata, aku tidak gila, hahaha. Tepat ketika semua orang bingung, Ye Chong berkata dengan tenang, aku tahu apa yang kamu ditertawakan, kamu sengaja bangkrut hari ini, kan? Oh, Du Sengkuan memandang Ye Chong. Ye Chong melanjutkan, kamu terus bertaruh denganku dan dengan sengaja membuat keluargamu bangkrut. Faktanya, kamu menunjukkan ketulusanmu kepada Lin Long. Taruhanmu bukan pada aku, tetapi pada Lin Long. Kamu bertaruh bahwa Lin Long akan mampu menghadapinya. Ini, apakah menurutmu berbeda? Du Sengkuan tidak menyangka Ye Chong akan mengetahui hal ini. Pan Zhengying dan An Yingsan benar-benar melihatnya, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan jelas. Namun mereka tidak menyangka Ye Chong juga bisa melihatnya. Du Sengkuan tertawa keras dan berkata, ya, nak, kamu cukup berbakat. Inilah yang aku pikirkan. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Aku hanya ingin mengungkapkan ketulusanku. Ketika Tuan Lin Long mengetahui semua ini, dia pasti akan lihat aku. Haha, jika saya bisa mendapatkan sepatu Tuan Lin Long, keluarga Du saya pasti akan melambung ke langit. Apa arti kekayaan keluarga kecil? Saat itu, saya akan memiliki kekayaan keluarga 10 kali lipat dan 100 kali. Semuanya baru kemudian saya menyadari bahwa ini adalah rencana Du Sengkuan. Dia benar-benar layak menjadi raja judi, hanya Du Sengkuan yang bisa melakukan pertaruhan sebesar itu. Oleh karena itu, tampaknya Du Sengkuan kehilangan seluruh harta benda keluarganya, namun nyatanya dia menang. Meskipun Ye Chong punya uang, dia tetap menghabiskan banyak uang. Dan dia sendiri punya dendam terhadap Lin Long. Jadi tidak ada gunanya berapapun uang yang dia keluarkan. Oleh karena itu, uang Ye Chong terbuang percuma. Anak, apa menurutmu aku sia-sia jika kamu mengira aku raja judi? Aku sudah memikirkannya dari awal. Kamu sudah menghabiskan hampir 17 miliar. Aku tidak percaya. Aku tidak merasa kasihan dengan uang sebanyak itu. Jadi yang kalah adalah kamu. Haha, Du Sengkuan mencibir. Tepat ketika semua orang menghela nafas dan mendesah, Ye Chong menjadi raja judi. Ye Chong juga tersenyum, belum tentu begitu. Du Sengkuan mendengus dingin, apa maksudmu? Saya khawatir Anda akan kalah taruhan. Lin Long tidak akan membeli yang bagus, kata Ye Chong. Haha, kita tunggu dan lihat saja, Du Sengkuan mencibir. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Chong berpikir dalam hati, jika Du Sengkuan tahu bahwa dia adalah Lin Long,
Dia tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Apakah dia akan pergi ke atap dan melompat dari gedung? Du Sengkuan mencibir dan berkata, "Kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, aku tidak peduli siapa kamu generasi kedua yang kaya. Aku khawatir tidak akan mudah untuk menjelaskannya ketika kamu sampai di rumah, bukan? Haha, benar, aku akan lihat apa yang kamu lakukan kali ini." Berpura-pura, kata Du Bisu. Zhao Lubai memandang Ye Chong diam-diam, berpikir bahwa Ye Chong masih terlalu muda dan telah ditipu begitu banyak uang secara cuma-cuma. Dan pada saat ini, seseorang tiba-tiba masuk. Ini adalah pria kekar, tidak lain adalah Riz. Semua orang terkejut, bagaimana orang seperti itu bisa menerobos saat ini. Namun, karena ukuran pria kekar ini, tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya. Saya melihat Ruiz berjalan di depan Ye Chong. "Mengapa kamu di sini?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Lubai mengenali Ruiz. Bukankah Anda pengemudi?" Ye Chong dengan keterampilan arogan. Ruiz tersenyum dan berkata, "Ya, ini saya." Kemudian Ruiz berkata kepada Ye Chong, "Bos, seorang biksu tua baru saja datang kepada saya dan mengatakan bahwa kamu telah menyelesaikan misinya." Ye Chong sedikit mengernyit. "Kenapa? Aku baru saja menyelesaikan misinya dan ada yang mengetahuinya." Ruiz mengangguk dan melanjutkan, Aku juga membawa kartu bank. Di dalam kartu itu ada hadiah untuk menyelesaikan tugas. Seharusnya 50 miliar. Tetapi karena Anda sepertinya telah memaksimalkan sebagian kartu Anda sekarang, bagian dari uang ini dipotong dari Anda." Setelah mendengar ini, Ye Chong sebuah pemikiran muncul di hatinya. Apakah itu seseorang dari Ghost Road? Dia juga mengatakan bahwa hadiah misi lainnya telah dikirim ke ruang manik hitam dari permainan neraka. "Harap perhatikan untuk memeriksanya," kata Ruiz. Ye Chong mengerutkan kening. Dia sangat aneh. Ini bukan pertama kalinya dia menyelesaikan misi Kidou, termasuk Madara yang sangat ingin menyelesaikan misi Kidou, dan mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Setiap kali Anda menyelesaikan misi di game neraka, hadiah yang sesuai untuk misi tersebut akan secara otomatis muncul di dalam senjata ajaib luar angkasa. Namun kali ini, uang hadiah tersebut justru dikirimkan oleh seseorang. Dan itu dikirimkan sesegera mungkin. Ini menunjukkan bahwa seseorang telah memantau apa yang terjadi di Macau. Apakah seseorang benar-benar memperhatikan? Tapi Ye Chong tidak menyadarinya sama sekali. Ye Chong memikirkan ilusi di kebun raya lagi. Ye Chong merasa sedikit aneh dan merasa bahwa ilusi itu buatan manusia. Tetapi Ye Chong tidak mengetahui siapa orang itu pada saat itu. Jika ini benar-benar masalahnya, itu hanya berarti pihak lain jauh lebih kuat dari Anda. Memikirkan kata-kata ini, Ye Chong tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Apalagi yang dia katakan? Ye Chong bertanya. Ruiz menggelengkan kepalanya. "Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya membayar uangnya dan pergi." Oh, omong-omong, biksu tua itu sangat aneh. Dia mengira dua pohon di pintu villa kami tidak seperti itu. Tinggi seperti biasa. Mereka terlalu tinggi. Salah satunya menjulang setinggi 3 meter. Orang lain di sekitarnya juga mendengar dengan jelas percakapan antara Ruiz dan Ye Chong. Tentu saja, apa yang mereka pedulikan sama sekali berbeda dari Ye Chong. "Kamu bilang misinya sudah selesai. Misi apa? Hadiah apa yang diberikan? Apa yang terjadi?" Du Sengkuan bertanya. Intuisinya yang tajam sepertinya mencium adanya konspirasi. Ye Chong sedang memikirkan biksu tua itu dan mengabaikan Du Sengkuan. Dan Riz berkata sembarangan, "Tentu saja, bos kita menerima misi dan menghabiskan 1 miliar, dan hadiahnya adalah 50 miliar, dan ada juga ratusan koin neraka, beberapa ratus koin neraka." Manusia ini tidak dapat mendengarkan saya. Mengerti apa itu? Tapi 50 miliar sangat bisa dimaklumi. Apa? Semua orang terkesiap. Misi macam apa ini? Siapa yang bosan membuat misi permainan seperti itu? Du Sengkuan tidak dapat mempercayainya. Ruiz terkekeh dan berkata, "Percaya atau tidak, kenapa aku harus berbohong padamu?" Ruiz benar, kenapa dia harus membicarakan hal semacam ini? Dengan kata lain,
Ye Chong benar-benar menyelesaikan misinya dan menerima 50 miliar. Zhao Lubai juga menatap Ye Chong dengan heran dan bertanya, "Ya, Direktur Ye, apakah Anda hanya ingin menyelesaikan tugas dari awal?" Ye Chong kemudian tersenyum pada Zhao Lubai dan berkata, "Ya, kalau tidak, Anda mengira saya apakah kamu benarkah tipe orang bodoh yang membuang-buang uang sesuka hati?" Saat dia mengatakan itu, Ye Chong memandang Du Bisu dan putranya. Ayah dan anak itu menahan rona merah mereka saat ini dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Baru pada saat itulah Du Sengkuan menyadari bahwa dia telah dibodohi. Ini Ye Chong sialan, dia mengira kebangkrutannya adalah semacam kemenangan, dan dia masih menertawakan Ye Chong. Tapi Ye Chong menghabiskan kurang dari 20 miliar dan langsung menghasilkan 50 miliar, yang merupakan keuntungan besar. Ketika Du Sengkuan memikirkan apa yang baru saja dia tertawakan pada Ye Chong, dia merasa seolah-olah dia adalah seorang pembunuh. Setelah itu, Ye Chong melirik Pan Zhengying, An Yingsan dan lainnya yang masih linglung, dan berkata, "Oke, saya akan mengurus tempat ini hari ini, Anda bisa keluar, Pan Zhengying, An Yingsan." Du Sengkuan dan lainnya, dia tampak malu. Tembakan besar Diao Sheng ini, yang menutupi langit dengan satu tangan dan dapat mengguncang bumi dengan hentakan kaki, kini dikeluarkan dari perjamuan. Ini sungguh memalukan. Namun, mereka semua menanggungnya karena mereka tidak bisa mengalahkan Ye Chong. Belum lagi Ye Chong, meski mereka membawa pengawal, bisa dilihat dengan mata telanjang kalau pengawal yang mereka bawa pasti tidak akan mampu mengalahkan pria besar Ruis itu. Semua orang hanya bisa lari dengan putus asa. "Ye Chong, kamu tidak perlu bangga, Tuan Linlong akan datang dalam 2 hari, seorang Yingsan berkata dengan kejam kepada Ye Chong sebelum pergi. Ye Chong mengangkat bahu, "Oke, biarkan Linlong ini datang, saya ingin melihat siapa dia." Lalu, orang lain pergi, di restoran. Hanya tersisa Ye Chong, Zhao Lubai, Ruis, dan pemilik restoran, Chen Hualong. Chen Hualong sekarang sangat kagum pada Ye Chong, bukan karena hal lain tetapi hanya karena kekayaan Ye Chong. "Iya, Tuan Ye, sebaiknya saya mengembalikan uang ini kepada Anda. Uang ini terlalu banyak, dan saya tidak mampu membelinya," kata Chen Hualong. Chen Hualong juga orang yang pintar. Jika tiba-tiba puluhan miliar dolar diberikan kepadanya, dia tidak akan berani menerimanya. Dia ingin mengembalikan uang itu kepada Ye Chong, dan kemudian mengembalikan uang keluarga Du ketika dia berbalik. Ye Chong mengangguk kepada Chen Hualong, "Kamu cukup pintar, simpan saja uangnya, kamu tidak perlu membayar kembali uang keluarga Du." Ini tidak baik, kata Chen Hualong. Ye Chong berkata, "Kamu dapat menyimpannya untuk saat ini. Jangan khawatir, ketika Linlong muncul, uangmu secara alami akan diatur." Chen Hualong tidak mengerti apa maksud Ye Chong dan ingin terus bertanya. Ye Chong melambai kepada Chen Hualong, "Oke, kamu boleh pergi, kita berulang tahun." Di tepi laut kota Makau, biksu, salah satu dari 13 taibo jalan hantu, sedang berdiri di haluan perahu kecil. Perahu itu tidak memiliki awak, dan biksu tua itu berdiri di sana, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menggerakkan perahu itu. Perahu itu mendayung melintasi air di bawah langit malam, meninggalkan jejak putih dan langsung menuju ke kedalaman laut. Sepertinya dialah yang terpilih. Namun, kekuatannya tidak cukup kuat. Bisakah kekuatan seperti ini benar-benar mengubah nasib dunia? Biksu tua itu berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia membuat gerakan menggenggam dan berkata, "Ya, karena heksagramku mengatakan demikian, itu seharusnya benar. Mari kita lihat apakah dia bisa melewati tingkat ketidakkekalan hitam." Setelah itu, biksu tua itu tiba-tiba dia melihat ke haluan kapal, dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Kemudian, dia berjalan ke haluan kapal dan memutar kepala naga hias di sisi haluan ke kiri sebanyak 3 kali, lalu mengangguk puas. Suatu hari kemudian, sebuah video pendek muncul di jaringan kota Hong Kong dan kota Makau. Isi videonya adalah seorang pemuda yang menghina Linlong dengan kata-kata yang tidak masuk akal. "Oke, biarkan Linlong ini datang. Saya ingin melihat siapa dia,"
orang yang berbicara secara alami adalah Ye Chong. Ternyata Du Bisu diam-diam merekam video ucapan Ye Chong tadi malam dan mempostingnya secara online. Kali ini, seluruh internet tahu bahwa Ye Chong tidak menghormati Tuan Lin Long. Kalimat ini langsung menimbulkan keributan. Lin Long dianggap sebagai keberadaan seperti dewa di wilayah kota Hong Kong. Sekarang, seseorang benar-benar berani secara terbuka tidak menghormati Tuan Lin Long. Bukankah ini hanya mencari kematian? Para pejuang keyboard di internet segera mulai mengumpat secara besar-besaran untuk menunjukkan ketulusan mereka kepada Tuan Lin Long. Jika ludah bisa menenggelamkan orang, saya khawatir keterampilan Ye Chong pun akan ditenggelamkan oleh orang-orang ini. Tapi ketika semua orang marah dan berbicara menentang Ye Chong, beberapa orang yang cerdas melihat masalahnya. Orang-orang seperti Huang Xishan dan Yu Xinlan secara alami tahu bahwa Lin Long yang asli adalah Ye Chong. Mereka sangat terkejut mengapa Ye Chong mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, Yu Xinlan dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa seseorang pasti berpura-pura menjadi Lin Long. Jadi Ye Chong berbicara seperti ini dan direkam secara diam-diam. Setelah mengetahui hal ini, beberapa orang besar di kota Hong Kong, termasuk Huang Xishan, Yu Xinlan dan lainnya, semuanya bersiap untuk bergegas ke Aosheng. 2 hari berlalu dengan cepat. Hari ini adalah hari di mana Tuan Lin Long diundang oleh An Yingsan tiba di Aosheng. Saat ini, seluruh masyarakat kelas atas di Makau telah tiba di bandara Yikuyu. Sekelompok orang termasuk Pan Zhengying, An Yingsan, Du Sengkuan dan Cui Daqiang, semuanya mengenakan pakaian formal, berdiri dengan hormat di posisi penjemputan. Sederet mobil mewah terparkir di belakang mereka. Tak lama kemudian, dengungan pesawat terdengar dari langit cerah. Hati semua orang langsung menjadi tegang. Kemudian, suara mendengung semakin keras, dan kemudian sebuah pesawat pribadi diparkir di landasan. Pan Zhengying dan yang lainnya segera berdiri tegak, menatap ke pintu pesawat. Mereka semua telah mendengar bahwa Tuan Lin Long memiliki temperamen yang buruk, tegas dalam membunuh, dan akan membunuh orang jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Oleh karena itu, beberapa orang berhati-hati. Kemudian, pintu pesawat terbuka dan staf memimpin penurunan tangga. Segera setelah itu, seorang pemuda berusia 27 atau 28 tahun keluar dari pintu pesawat. Pemuda ini bertubuh tinggi, mengenakan jas putih, dan memiliki raut wajah yang angkuh. Dia berjalan ke pintu, melihat ke bawah, menatap orang-orang yang mengambil pesawat, dan mengangguk, jelas sangat puas dengan formasi ini. Kemudian, dia memutar arloji mahal di tangan kirinya dan perlahan menuruni tangga. Ketika pemuda itu turun, Pan Zhengying dan yang lainnya langsung menyambutnya. Tuan Lin Long, Anda di sini, suatu kehormatan bagi kami di Aosheng, ini juga suatu kehormatan bagi saya. An Yingsan, seorang Yingsan segera melangkah maju dan berkata, "Oh, Anda pasti Tuan Lin Long, saya Pan Zhengying, Gubernur Suangcheng. Tuan Lin Long, saya sudah lama mendengar nama Anda, sungguh luar biasa bertemu Anda hari ini," kata Pan Zhengying. Du Sengkuan juga buru-buru melangkah maju, "Tuan Lin Long, nama Anda seperti guntur, saya Du Sengkuan dari Aosheng, suatu kehormatan bertemu dengan Anda." Lin Long palsu ini hanya melirik An Yingsan dan Pan Zhengying. Matanya akhirnya berhenti tentang Du Sengkuan. "Apakah kamu orang terkaya di Makau, Du Sengkuan?" tanya Lin Long palsu. Du Sengkuan sangat gembira, berpikir bahwa perilaku tulusnya yang mengorbankan segalanya akhirnya dihargai oleh Lin Long. "Benar, Tuan Lin Long, bahkan saya," Du Sengkuan berkata dengan penuh semangat, "saya." Sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Lin Long palsu, "Saya dengar Anda bangkrut." Dengan nada ini, dengan sedikit rasa dingin, Du Sengkuan tercengang. Penampilan Lin Long sama sekali tidak menunjukkan penghargaan padanya, melainkan sedikit kekecewaan. Aku, Du Sengkuan terdiam sesaat, dan Pan Zhengying dan An Yingsan juga melihatnya. Mereka berdua bersuka cita atas kemalangan mereka, dan tampaknya Du Seng benar-benar merugikan diri sendiri. Du Sengkuan tidak punya uang, apa gunanya dia bagi Tuan Lin Long? Haha, idiot ini,
pikir seorang Yingsan dalam hati. Setelah itu, Linlong palsu mengabaikan Du Sengkuan dan berjalan langsung menuju mobil mewah itu. Pan Zhengying dan An Yingsan segera menyusul. Du Sengkuan sedikit tertipu. Awalnya dia berpikir bahwa dengan kekuatan seperti Tuan Linlong, bagaimana dia masih bisa peduli dengan uang. Taruhan Du Sengkuan adalah bahwa Linlong lebih mementingkan ketulusan daripada uang. Jika tidak, dia mungkin akan memberikan seluruh kekayaan keluarganya kepada Linlong. Namun, sekarang tampaknya Du Sengkuan kalah taruhan. Ayo pergi ke rumah tempat kita merayakan ulang tahun Zhao Lubai sebelumnya, kata Linlong palsu secara proaktif. Pan Zhengying berkata, tidak masalah. Dia dan An Yingsan saling melirik secara diam-diam. Semula keduanya sudah menyiapkan restoran termewah dan termewah, namun di luar dugaan, Linlong justru mengusulkan untuk pergi ke tempat lain. Tentu saja, mereka tidak berani menentang keinginan Linlong. Faktanya, alasan Linlong palsu ini pergi ke restoran ini adalah untuk mendapatkan kembali uang yang telah dibuang Du Sengkuan sebelumnya. Tentu saja, itu bukan karena Du Sengkuan ingin kembali. Setelah uangnya kembali, tentu saja uang itu akan masuk ke kantong Linlong palsu. Ngomong-ngomong tentang Zhao Lubai, kenapa dia tidak datang hari ini? Tanya Linlong palsu. Pan Zhengying segera berkata, maaf, Tuan Linlong, dia adalah seorang gadis yang membutuhkan riasan, jangan khawatir, dia pasti akan menghadiri jamuan makan Anda hari ini, setelah sekelompok orang ini pergi, segera ada pesawat pribadi lain, berhenti di bandara. Kali ini yang turun adalah Huang Xishan, Yu Xinlan dan orang lain dari kota Hong Kong. Di saat yang sama, keluarga Zhao di Aosheng, Zhao Lubai duduk di tempat tidur, wajahnya penuh rasa malu. Di depannya, berdiri Zhao Haiti yang berkata dengan tulus, Xiao Bai, pergi saja dan temani Tuan Linlong, ini Tuan Linlong. Aku tidak mau pergi, kata Zhao Lubai. Zhao Haiti berkata, Xiao Bai, apakah kamu bodoh? Itu Tuan Linlong. Bukankah kamu paling menyukai Tuan Linlong? Zhao Lubai membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Zhao Lubai sangat menyukai Tuan Linlong. Namun, apa yang dilakukan Linlong sekarang jauh berbeda dari yang diketahui Linlong Zhao Lubai. Bagaimana dengan Linlong yang membunuh dengan tegas, tidak takut pada yang berkuasa, dan mampu membasmi semua ketidakadilan sendirian? Linlong yang sekarang lebih seperti orang yang celaka dan berkuasa, ia justru meminta dirinya untuk menemaninya. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh Linlong? Zhao Lubai kini sangat kecewa dengan Linlong. Sejujurnya Linlong saat ini tidak sebaik Ye Chong. Melihat sikap Zhao Lubai yang terlihat sangat tegas, Zhao Haiti sepertinya tidak setuju untuk menemani Linlong. Jadi, Zhao Haiti harus mengubah pendekatannya. Xiao Bai, jangan lupa, Tuan Linlong datang kali ini untuk membunuh Ye Chong. Ketika dia menyebutkan ini, wajah Zhao Lubai terlihat sedikit jelek. Zhao Haiti melanjutkan, bahwa Ye Chong memiliki hubungan yang baik dengan Anda, bukan, Xiao Bai. Jika Anda bisa dekat dengan Tuan Linlong dan menjadi teman Tuan Linlong, maka Anda dapat bertanya kepada Tuan Linlong. Ketika saatnya tiba, dia akan melakukannya. Bukankah aku masih harus mendengarkanmu? Zhao Lubai berpikir keras. Melihat sikap Zhao Lubai yang sedikit santai, Zhao Haitian melanjutkan, lagi pula, Xiao Bai, aku hanya akan makan. Kamu hanya perlu mengucapkan beberapa kata manis. Apa yang sulit dari ini? Sungguh, hanya saja makan. Zhao Lubai mulai ragu-ragu. Zhao Haitian berkata, itu wajar. Jika tidak, bagaimana menurut Anda? Gubernur Pan telah mengatakan kepada saya bahwa Anda harus pergi dengan cepat. Jika tidak maka akan terlambat. Zhao Lubai menggigit bibirnya dan ragu-ragu sejenak. Mengangguk, oke, bahkan jika itu untuk Ye Chong, Zhao Lubai harus pergi ke sana. Bagus, Xiao Bai, cepat ganti pakaianmu dan rias wajahmu. Aku akan membiarkan Ying Ying membantumu. Zhao Haiti sangat gembira. Kemudian, Zhao Haitian mengeluarkan gaun ungu baru. Gaun ini bernilai banyak uang dan dibeli oleh Pan Zhengying sendiri. Zhao Yingying berada di sampingnya membantu Zhao Lubai mengganti pakaian dan menyisir rambutnya.
Saat ini, Zhao Yingning seperti pelayan kecil Zhao Lubai, sama sekali tanpa kesombongan sebelumnya. Jika ini adalah waktu normal, apa yang bisa dilakukan Zhao Yingning? Tapi segalanya berbeda sekarang, Zhao Lubai akan mendapatkan bantuan Tuan Linlong. Bahkan jika Zhao Yingning cemburu, dia tidak akan berani menghadapi Zhao Lubai. Zhao Lubai mengenakan gaun ungu. Gaun itu sangat rendah, memperlihatkan bahu Zhao Lubai yang seputih salju. Rambutnya yang panjang dan halus tergerai di punggungnya, dan garis-garis punggung indahnya terlihat samar-samar. Gaun di perut bagian bawah juga setengah berlubang, dan kulit seputih salju menjulang, terlihat sangat menarik dengan warna ungu. Zhao Lubai yang biasanya polos, justru terlihat sedikit menawan setelah mengenakan gaun ini. Zhao Yingning memandang Zhao Lubai dengan cemburu sambil mengambilkan tas kosmetik untuk Zhao Lubai. Ketika Zhao Lubai selesai berdandan dan keluar, Zhao Haiti bertepuk tangan dan berkata, "Bagus, Xiao Bai, dia sangat cantik. Tuan Linlong pasti akan menyukainya. Saya sangat senang melihat keponakan saya begitu sukses." "Ah, Zhao." Haiti mengucapkan kata dekat dengan sangat kuat. Tampaknya keponakan ini lebih dekat daripada putrinya sendiri. Setelah itu, Zhao Lubai naik mobil komersial yang khusus dikirim untuk menjemputnya dan menuju ke restoran. Di sisi lain, tim penyambut Linlong palsu telah tiba di restoran seafood. Ketika Chen Hualong, pemilik hotel, melihat sekelompok orang ini datang, rahangnya ternganga karena terkejut. Dia segera mengusir orang lain yang makan di hotel, mengemas kamar pribadi terbaik, dan mengundang Linlong dan yang lainnya untuk masuk. Ketika mereka mengetahui bahwa Tuan Linlong yang terkenal akan datang, semua orang di hotel segera mulai bergerak. Semua orang gugup dan bersemangat. Koki restoran segera menyiapkan semua bahan terbaik dan mulai memasak. Beberapa pelayan juga dengan hati-hati menyajikan teh dan air untuk Linlong dan yang lainnya. Linlong palsu ini diatur untuk duduk di posisi master. Di sebelahnya, Pan Zhengying, An Yingsan, Du Sengquan, Cui Daqiang dan lainnya duduk berurutan, sementara An Qiqiang, Du Bisu dan junior lainnya duduk di belakang. Namun, bisa duduk di meja makan Pak Linlong bukanlah orang biasa, bahkan duduk di akhir saja sudah cukup mengasyikkan. "Hei, Tuan Linlong, saya tidak menyangka Anda menyukai makanan laut," kata Pan Zhengying sambil tersenyum. Linlong palsu hanya mengangguk, "Tidak apa-apa. Hei, Tuan Linlong, ini pertama kalinya kami bertemu dengan Anda. Saya sudah menyiapkan hadiah kecil untuk Anda. Saya harap Anda menyukainya." Pan Zhengying tersenyum dan menyerahkan sepotong kartu bank dikirimkan ke Linlong palsu. Linlong palsu itu tidak sopan dan langsung mengambil kartu bank di tangannya. Dia mengangguk, "Anda adalah orang yang cerdas. Hei, Tuan Linlong, saya masih membutuhkan dukungan Anda di masa depan." Pan Zhengying memiliki senyum tersanjung di wajahnya. Linlong palsu mengangguk, "Tentu saja." Segera setelah itu, An Yingsan juga mendekat. "Tuan Linlong, saya juga menyiapkan hadiah kecil," kata seorang Yingsan. Saat dia mengatakan itu, dia juga mengeluarkan kartu bank dan melanjutkan, "Tuan Linlong, ada beberapa gadget, saya sudah mengaturnya untuk dikirimkan ke kediaman Anda. Saya harap Anda dapat menyukainya, Lin." Palsu lama menerima hal-hal ini dengan kepuasan. Dilihat dari kemunculan Linlong palsu tersebut, ternyata ia memiliki ketertarikan yang tidak terduga terhadap uang. Du Sengquan tercengang saat melihat Pan Zhengying dan An Yingsan telah memberikan hadiah yang banyak untuk menyenangkan Linlong palsu. Dia menyadari dia mungkin telah melakukan kesalahan. Linlong ini menyukai uang, dia datang ke sini hanya untuk meminta uang. Setelah Linlong palsu menerima hadiah dari Pan Zhengying dan An Yingsan, dia melirik ke arah Du Sengquan. Du Sengquan menelan ludah, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Linlong palsu tiba-tiba berbicara, "Orang terkaya di Makau kehilangan seluruh kekayaannya dalam semalam karena saya sangat tersentuh. Bagaimana kalau saya membantu Anda mendapatkan uangnya kembali?" Du Sengquan sangat gembira ketika dia mendengar ini. "Tuan Linlong, saya juga ditipu oleh seorang pengkhianat pada waktu itu.
alangkah baiknya jika Anda bisa menegakkan keadilan. Faktanya, semua orang tahu betul bahwa Lin Long palsu menginginkan uang hanya untuk mendapatkan reputasi. Dia ingin memasukkan uang ini ke kantongnya sendiri. Setelah mendengarkan kata-kata Du Sengkuan, Lin Long palsu mengangguk. Kemudian, semua orang memanggil Chen Hualong, pemilik restoran. Chen Hualong, aku bertaruh melawan bajingan Ye Chong di tempatmu hari itu. Jelas Ye Chong yang menipuku. Beraninya kamu menerima uangku? Apakah kamu bersama Ye Chong? Du Sengkuan bertanya dengan dingin. Chen Hualong sangat ketakutan sehingga dia melunak. Bos Du. Bos, bukan itu masalahnya. Saya tidak bersalah. Saya belum menyentuh satupun uang itu. Saya hanya menyimpannya untuk sementara, menunggu Anda datang dan ambillah. Itu yang terbaik. Tuan Lin Long ada di sini untuk menegakkan keadilan bagi kita hari ini. Mengapa Anda tidak memberi saya uang? Teriak Du Sengkuan. Lin Long palsu berkata, jangan lupa, itu semua uangnya. Dia juga mendengar tentang perjudian, dan dia tahu bahwa Ye Chong juga membayar banyak uang, yang sekarang ada di tangan Chen Hualong. Oke, saya akan mengambilnya sekarang, kata Chen Hualong. Dia berpikir dalam hati, untungnya, saya sadar diri dan tidak menyentuh uang itu, kalau tidak saya akan mati tanpa mengetahui caranya. Bersambung.